Halo, selamat datang di tutorial ini, di mana kali ini saya akan mencoba menjelaskan pembuatan sistem dan e-commerce dari sistem Odoo yang pastinya sangat integratif dan dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Hari ini saya akan mencoba menjelaskannya dengan menggunakan skenario salah satu perusahaan sepatu. Berikut adalah ceritanya. Perusahaan Mailstore melakukan kerjasama dengan PT Amethyst untuk membuatkan website toko sepatu mereka. Perusahaan Mailstore menyediakan pemesanan sepatu secara online. Karena keterbatasan ruang toko, Mailstore ingin melakukan penjualan via e-commerce. Pada website dan e-commerce nanti, terdapat beberapa varian produk Mailstore yang dijual. Di antaranya ada flat shoes, heels, dan sepatu cats dengan informasi dan harga yang dapat dilihat pada layar Anda. Selain itu, terdapat beberapa fitur pada website dan e-commerce yang ingin diaktifkan oleh Mailstore untuk membantu proses penjualan mereka, yaitu About Us untuk mendeskripsikan perusahaan Mailstore, News adalah untuk memberitahukan customernya tentang berita-berita terkait sepatu dan perusahaannya, Shop adalah section bagi customer untuk melihat produk dan membelinya, serta Live Chat untuk mempermudah komunikasi dengan pelanggan secara langsung. Langsung saja kita praktekkan pembuatan dari website perusahaan Melrose. Yang pertama, kita harus masuk ke aplikasi Odoo dan kemudian kita search website dan kemudian kita activate. Setelah proses activate selesai, maka akan muncul laman website dengan sendirinya. Kemudian kita mulai. Kita dapat memilih usaha yang dijalankan pada sini. Karena pada skenario ini adalah perusahaan sepatu yang akan berjualan online, maka saya akan memilih online store dan kategorinya adalah shoes. Dan kemudian saya akan memilih tujuannya itu adalah sell more atau menjual lebih. Di sini kita dapat mengkustomisasi website sesuai dengan tema dari perusahaan. Color palette yang saya akan pilih adalah pink karena ini menjual sepatu wanita, atau saya dapat mengupload desain dari logo perusahaan untuk menyesuaikan warnanya dengan brand. Setelah pindah ke laman selanjutnya, terdapat beberapa fitur yang disediakan dan kita dapat memilihnya sesuai dengan yang ingin kita tampilkan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, saya akan memilih About Us, News, Shop, dan Live Chat. Selain itu, kita juga dapat memilih salah satu dari banyak template tampilan website yang disediakan oleh Odoo. Setelah kita memilih tema yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka Odoo akan membangun websitenya sesuai dengan apa yang kita inginkan sebelumnya. Setelah selesai diproses, kita dapat mengubah laman kita sesuai dengan yang ingin kita presentasikan dengan mengeklik edit pada kanan atas. Di sini saya mengubah intronya menjadi dive into comfortness. Di sini juga kita dapat menambahkan beberapa blog lainnya untuk meningkatkan informasi pada website kita. Saya juga mencoba mengubah produk dengan best selling sesuai 3 produk Mailstore, yaitu Hila Heels, Shade Sneakers, dan Mamma Mia Flats. Saya juga telah mengubah deskripsi masing-masingnya. Selain itu, gambar di sini saya insert dengan memilih pilihan replace media sesuai dengan gambar yang dimiliki. Setelah selesai, kita dapat menekan save dan laman kita sudah terubah. Kemudian, kita akan mencoba mengatur fitur shop pada website ini. Dan pertama, kita dapat menekan pilihan e-commerce di kiri atas, kemudian kita menekan products. Di sini saya sudah mencoba menambahkan 3 varian produk dari Mailstore, yaitu 2 flat shoes, yaitu Mamma Mia Flats dan Slayer Flats. Dan selanjutnya adalah sneakers, yaitu Shade Sneakers. Untuk menambahkan sepatu heels, kita dapat menekan tombol new, kemudian kita memasukkan varian produk yaitu Hila Heels. Kemudian di sini kita dapat memasukkan harganya yaitu Rp200.000. Dan kita coba hapus saja tentang pajaknya. Kemudian pada attributes ini kita dapat menekan tambahkan line atau add line untuk
varian dari produk Hilla Heels ini, yaitu pertama mungkin dari color. Kita dapat menambahkan black, navy, dan lain sebagainya. Setelah itu juga kita dapat menambahkan line baru untuk size. Kita dapat menambahkan 36, 36, 37, 38, 39. Kemudian untuk salesnya sendiri di sini kita dapat menekan optional products yang direkomendasikan saat menambahkan ke cart, yaitu contohnya Mamma Mia Flats, dan alternative products yang akan ditampilkan di bawah, contohnya lagi Mamma Mia Flats. Kita harus menekan is published supaya muncul di website saat nanti ditampilkan. Setelah itu mungkin ada kategorinya yaitu heels. Dan juga kita dapat menambahkan ribbon seperti sale, apakah sedang diskon, sudah habis, out of stock atau new. Setelah itu di sini juga kita dapat menambahkan di bagian purchase, kita dapat menambahkan vendornya. Contohnya saya memasukkan Beth Evans dengan quantity 10 unit dengan harga Rp175.000 untuk dipesan ke Beth Evans. Setelah itu kita dapat menekan replenish di atas. Kemudian forecasted units quantity of 38 sebanyak 10 unit. Kemudian confirm. Setelah itu kita dapat kembali ke website kita dan kita dapat melihat di bagian shop sini bahwa produknya sudah muncul. Di sini kita dapat melihat terdapat beberapa pilihan price range yang dapat kita atur dan pilihan size seperti ini. Kemudian kita dapat mencoba menekan Hilla Heels untuk melihat varian apa saja yang bisa kita pilih. Contohnya di sini kita dapat memilih warna biru tua, warna merah, dan hitam. Dan size-nya juga kita dapat memilih bagian nomor 38 dan jumlahnya kuantitinya 10. Tapi kita hanya boleh membeli satu saja, lalu add to cart. Lalu kita dapat melihat di sini ada available options yang tadi sudah kita coba atur. Kemudian kita pencet continue shopping untuk lanjut membeli. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengelola fitur About Us. Yang pertama kita dapat masuk ke About Us. Di sini kita dapat memasukkan berbagai informasi tentang perusahaan kita. Salah satunya adalah tentang penjelasan apa saja yang diinginkan atau background story dari perusahaan kita. Contohnya pada Mailstore sini saya sudah memasukkan beberapa cerita awal dan juga misi dari Mailstore. Dan juga di sini saya telah memasukkan dari slogan Step in, Stand out, dan Shine on. Setelah itu, saya akan mensimulasikan rating dari para pelanggan perusahaan Mailstore di About Us ini. Nah, yang pertama saya sudah mencoba memasukkan contoh dari beberapa pelanggan dengan cara kita menekan edit. Kemudian tadi saya sudah memasukkan ini dengan cara saya menekan 2 kali people. Kemudian kita dapat memilih berbagai template dari people yang sudah disediakan oleh Udu. Saya memasukkan bagian emit our team yang ada ratingnya. Kemudian pada di bagian bawah sini saya telah memasukkan inner content, yaitu rating dengan bintang sehingga kita bisa memasukkan nilainya. Setelah itu sudah saya masukkan satu persatu foto dan nama, pekerjaan, juga review baik dari Mailstore ini. Saya akan mencoba memasukkan yang terakhir fotonya. Di sini kita dapat mereplace dengan foto dari pelanggan. Setelah itu kita masukkan namanya Bella. Kemudian pekerjaannya adalah university student. Dan saya akan mencoba memasukkan review dari Bella. Kita dapat melihat di sini bahwa bintangnya juga dapat diubah, tim membernya background dapat diubah, serta dari layout dari tim detailnya juga dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai kita dapat menekan save. Setelah itu kita juga dapat melihat ke bawah bahwa Udu telah memberikan template beberapa contoh dari About Us seperti bagaimana collectionnya, misi lainnya juga, dan juga alamat yang dapat kita ubah sesuai dengan profil dari perusahaan kita. Sekarang saya akan menjelaskan fitur news, di mana fitur ini dapat menjadi portal berita atau tips yang dikemas dalam bentuk blogspot. Sangat mudah caranya, kita hanya perlu pindah ke laman news.
Kemudian di sini saya sudah mencoba membuat satu blogspot yang publish tentang sepatu yang sedang hits di Indonesia, yaitu sepatu cantik. Kemudian untuk membuat yang baru, kita hanya perlu menekan new, kemudian kita tekan blogspot, kemudian select blog, kita dapat memilihnya news, kemudian title-nya, kemudian save. Setelah masuk ke halaman selanjutnya, kita dapat mulai menulis subtitle dan isi dari blogspot ini. Kemudian saya akan mengisi bagian badan blogspot dengan tulisan yang telah saya tulis. Setelah itu kita dapat mengkustomisasinya di sini atau menambahkan blog sesuai dengan kebutuhan. Contohnya saya akan memasukkan newsletter yang ini ke bawah sini untuk agar para pelanggan dapat mensubscribe blogspot dan news ini. Setelah selesai, kita dapat mengkustomisasinya juga dengan inline text sesuai dengan kebutuhan seperti font, seperti ukuran, dan lainnya. Setelah selesai, kita dapat mengklik save agar dapat disimpan. Kemudian untuk publikasinya, di kanan atas ada tulisan unpublished yang belum ditekan dan kita dapat menekan sana. Setelah itu, setelah muncul seperti ini, berarti news kita sudah dipublish di website sebagai blogspot. Untuk pilihan blogspotnya sendiri, kita dapat menekan configuration dan kita dapat menekan blogs, di mana kita dapat menambahkan new section of blogs selain astronomy, news, atau travel. Contohnya blog name, blog subtitle, dan website-nya juga. Sekarang saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana fitur live chat pada website Odoo bekerja. Yang pertama, kita harus pergi ke apps untuk memastikan bahwa live chat modul sudah terinstall. Di sini saya sudah menginstalnya. Kemudian kita pergi ke live chat. Di sini terdapat channel-channel untuk live chat pada website kita. Salah satunya adalah Mailbabs dari Chatty Chats di sini. Untuk menambahkannya, kita dapat menekan new, kita dapat memasukkan channel names. Kemudian di sini ada pilihan operator yang nantinya dapat menjawab pertanyaan. Kita dapat menambahkan web demo, kemudian tekan select. Kemudian option di sini adalah untuk mengkustomisasi bagaimana live chat akan berjalan, seperti notification text, welcome message, dan juga warnanya. Kemudian kita harus join channel. Selanjutnya untuk widget sendiri di sini ada tutorial untuk konfigurasinya, yaitu dengan kita pergi ke website, kemudian tekan configuration, setting, lalu kita cari email dan marketing. Di sini kita harus memastikan bahwa checkbox harus terisi agar live chatnya bekerja. Kemudian kita dapat memilih channel yang dapat bekerja nantinya. Setelah kita save, kita dapat kembali ke aplikasi Discuss untuk melihat siapa saja yang sedang dalam percakapan bersama kita dan juga inbox yang baru masuk. Nah, untuk melihatnya dari sisi customer, saya sudah mencoba memasukkan salah satu calon customer, yaitu Nina. Di sini saya sudah memasukkannya. Kemudian saya akan menekan tombol live chat di kanan bawah untuk mengobrol bersama admin dari live chat pada website Odoo. Dari laman admin, kita dapat melihat penilaian dari Ninas sebagai customer kepada admin Michelle, di mana di sini ia mendapatkan nilai yang baik.
Dengan begitu, simulasi full pada modul website dan e-commerce Odoo telah selesai. Sangat mudah untuk diaplikasikan pada online store Anda. Semoga membantu dan terima kasih.